Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan membahas kembali sebuah distribusi Linux yang minimalis dan banyak kustomisasi. Ini adalah Archcraft. Sebelumnya kami pernah mereview Archcraft, tapi karena di sini sudah ada Archcraft versi terbaru yang dirilis 25 September kemarin dan mendapatkan semacam complete redesign dan overhaul pada tampilannya, ya saya merasa perlu membahas ini lagi karena Archcraft kali ini jauh lebih menarik daripada Archcraft rilis sebelumnya. Baik, saat pertama kali Anda menjalankan Archcraft secara live USB atau ya secara mode testing, Anda akan disambut dengan welcome to Archcraft, ya animasi seperti ini. Kemudian juga sudah ada panduan get started tentang Archcraft, di mana di sini Anda akan mendapatkan informasi help and tips. Kemudian ya ada beberapa hal. Yang pertama yang paling terlihat di sini secara logo dari Archcraft ini sudah tampil berbeda dibandingkan dengan Archcraft yang terakhir saya review. Kalau dulu bentuk A seperti itu, sekarang lebih ke arah arch dan ada gearnya. Di sini tagline-nya minimal, stunning, powerful. Oke, saya akui itu. Kemudian about Archcraft itu sendiri, di sini Archcraft sesuai namanya adalah distribusi Linux yang menggunakan basis Arch Linux, kemudian sangat ringan, dapat berjalan dengan memori yang kurang dari 500 MB. Kemudian di Archcraft yang kita review saat ini ada dua macam window manager yang tersedia, OpenBox Stacking Window Manager dan BSPWM Tiling Window Manager. Nah, yang kita review saat ini adalah yang versi OpenBox. Yang versi BSPWM di mana yaitu nanti bisa kita akses dari lock screen-nya. Jadi saat Anda nanti sudah posisi menginstal Archcraft, Anda yang penyuka OpenBox sudah mendapatkan satu tampilan OpenBox by default. Untuk Anda yang lebih cenderung menyukai BSPWM, Anda bisa tinggal memilih opsi menjalankan BSPWM saat Anda login. Itu secara about-nya. Kemudian secara dukungan software, tentu saja dengan menggunakan basis Arch Linux Anda akan mendapatkan suatu sistem yang sangat up to date, dan ya seperti itu, seperti tipikalnya keluarga Arch Linux. Untuk tampilan yang OpenBox yang kita lihat saat ini, ya di sini ada informasi tentang OpenBox, lightweight, powerful, highly configurable stacking window manager. Kemudian ada informasi desktopnya, applicationnya. Ya di sini memang fokusnya lebih ke arah pengenalan dulu ya, dan tentu saja pengenalan ini adalah bagian dari dokumentasi. Harus diakui dokumentasi yang diberikan kepada penggunanya sangat lengkap, termasuk untuk kombinasi keybind, kombinasi shortcut keyboard yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan produktivitas Anda selama menggunakan Archcraft sudah disediakan by default. Ini luar biasa. Kemudian stylenya di sini sih kelihatannya hanya ada 3 style ya, tapi ternyata banyak style yang sudah dibawa by default, tidak hanya 5 style yang dulu di Archcraft yang saya review. Di sini bahkan style untuk Windows 11 ya, ala Windows 11 baik mode light maupun dark juga ada. Untuk Anda yang menginginkan style yang ala hacker, di sini juga sudah ada mode hack, tampilan ala keyboard dan semacamnya. Cocok untuk Anda yang menyukai kustomisasi. Ini bagian OpenBox-nya. Kemudian di BSPWM-nya di sini juga ya secara look and feel tentu berbeda OpenBox dengan BSPWM, akan tetapi secara kustomisasi, secara tampilan juga ya di sini ada banyak opsi yang bisa Anda dapatkan, termasuk kombinasi keyboard juga diinformasikan di sini. Style atau theme-nya juga ya semuanya sangat customizable dan sudah siap digunakan tanpa Anda harus menginstal apapun. Ya, kemudian di sini juga ada tips, kemudian community. Oke, sangat lengkap untuk Anda yang menyukai tampilan. Kemudian untuk Anda yang tertarik dengan Archcraft, Anda bisa mengunjungi website resminya di archcraft.io. Kemudian Anda pun bisa mendownload
file ISO-nya. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya kisaran 1,8 GB saja. Ya, secara graphical user interface yang pertama kali Anda lihat adalah welcome menu ini. Kemudian secara tampilan di mode open box yang sedang aktif saat ini, ya di pojok kiri atas ya ada start menu yang nanti bisa diganti model tampilannya, tidak harus seperti ini. Lalu ada workspace switchernya, kemudian ada informasi tentang penggunaan resource komputernya. Kemudian di sini ada music player yang bisa langsung digunakan, audio codec tidak masalah, audio, kemudian network, indikator baterai, dan di bagian bawah juga sudah ada dock untuk Anda yang ya ini networknya tadi. Untuk Anda yang menyukai desain dock di bawah sudah ada by default. Ini mode open box. Kemudian kita tes dari sisi penggunaan memorinya seperti apa. Tadi dijelaskan Archcraft ini bisa untuk resource yang kurang dari 500 MB. Ya itu memang untuk BSPWM mungkin iya, tapi untuk yang sistem yang sedang tampil saat ini yang bagian menggunakan open box ya, karena masih membawa XFCE, tentu saja secara penggunaan memori tidak yang sekecil LXQt atau sekecil yang BSPWM murni atau yang open box murni seperti yang ada di Venom Linux, tapi di sini masih seperti khasnya XFCE 600-an. Tidak masalah, tentu Anda memiliki resource RAM yang lebih besar daripada itu. Kernelnya luar biasa. Pertama kali akhirnya saya menjumpai kernel 5.14 di Linux yang saya review, kernel Linux terbaru saat ini. Kemudian ZSH 58 open box, temanya ArcDark, dan ada XFCE terminal. Oke, seperti itu. Kemudian dari sisi mengakses menunya, Anda bisa menekan shortcut atau tombol pojok kiri atas ini, atau pencet tombol super, tombol window, atau dengan klik kanan. Oke. Di sini secara aplikasi apa saja yang dibawa? Yang pertama terminal emulator, tentu yang barusan kita lihat terminal biasa. Kemudian file manager. Di sini file manager standarnya untuk yang tampil open box ini tunar, berarti bawaannya XFCE, karena memang open box yang ada di sini dikombin dengan XFCE. Web browser tentu saja menggunakan Firefox. Kemudian untuk text editor di sini yang ada diaktifkan by default adalah Jenny. Lalu di bagian application accessories, di sini kebanyakan adalah aplikasi yang dibawa oleh XFCE. XFCE tentu saja versi 4.16. Kemudian juga ada file manager yang lebih ringan daripada tunar, yaitu PCman FM. Lalu ya ini yang PCman FM. Lalu ada satu yang tadi tunar yang dibawa oleh XFCE. Di aksesoris juga ada Quantum Manager, Phantom Manager untuk yang modifikasi tema Phantom. Lalu text editor lain juga ada LeafPad yang seperti notepad biasa. Ada NeoVim untuk Anda yang penyuka Vim, tentunya sudah tersedia by default di sini. Lalu Nitrogen untuk mengganti wallpaper secara lebih intuitif, lebih dinamis. Plank dock yang ada di bawah ini. Tunar, Vim, Xarchiver ya untuk ekstrak file. Lalu di development hanya ada Jenny, text editor, dan Meld untuk compare file semacam itu. Grafik hanya ada JPEG dan Veneer, image viewer. Multimedia hanya ada Pulse Audio. Network, Firefox, Mail Reader, web browser. Ini web browser juga Firefox, sama saja. Di Office hanya ada Adrel Document Viewer dan PyRoom. Nah, ini untuk Anda yang belum mengetahui PyRoom, ini kalau dibilang sebuah software Office, tentu tidak. Ini sebuah software yang ditujukan untuk Anda yang seorang penulis, agar selama menggunakan Linux bisa selalu fokus dalam menulis tanpa ada gangguan ya display apapun. Jadi lebih fokus dengan tulisan, tulis dan semacamnya. Untuk panduan bisa menggunakan Ctrl H, kemudian untuk keluar bisa
Ctrl Q, Anda tinggal menyimpannya. Jadi untuk Anda yang selama ini terdistraksi saat menulis, Anda bisa menggunakan PyRoom untuk meningkatkan produktivitas tulisan Anda. Yaitu ada di bagian Office, di setting, ya ini tipikal setting yang ada di XFCE pada umumnya. Tentu saja Anda bisa melakukan pengaturan banyak hal, add remove software, pengaturan appearance, color profile, customization login field dan sebagainya. Sistem ada about Archcraft versi 2109. Oke, credits Aditya Shakya, dibuat oleh single developer. Ya, kemudian di application system, ya tuner, time save, ya seperti yang umumnya kita kenal. Kemudian juga ada opsi untuk membuka aplikasi sebagai rootnya. Kemudian ada quick command, package management, ya bisa Anda jalankan dari sini. File directory langsung menuju ke directory tersebut tanpa kita harus menjalankan terminal atau file manager satu persatu, langsung bisa diarahkan ke sana. Lalu ada sistem DN services. Oke, screenshot, bisa melakukan screenshot sekarang 5 detik, area window dan sebagainya. Screen record juga sudah ada by default di sini. Places, ya shortcut ke folder, preferences, binding, lock screen, dan menu untuk mematikan komputernya. Bisa juga diakses dari pojok kanan atas. Yaitu secara aplikasi bawaannya minimalis, memang 1,8 GB, karena memang fokusnya bukan untuk setup kantoran by default. Tentu Anda bisa menggunakan ini untuk setup kantoran, tapi memang lebih ke arah customisasi. Nah, seperti apa customisasinya? Di bagian preferences, di sini Anda akan menjumpai sangat banyak pengaturan yang bisa Anda lakukan. Pengaturan khusus untuk open box-nya, untuk kompositornya, kemudian display monitornya, dan sekarang fokus kita ada di change style-nya. Kalau di Archcraft versi sebelumnya, kalau tidak salah hanya 5 atau 6 style yang ada by default, maka di sini ada 16. Luar biasa. Itu pun masih ditambah dengan dua mode bitmap, pitch dan forest. Jadi ada yang model simple dan forest. Kita coba salah satunya, misalnya 11. Dalam durasi yang sangat singkat Anda mendapatkan suatu sistem yang secara look and feel ya ala-ala Windows 11. Anda bisa mengakses docknya di sebelah kanan, ya, dan shortcut Anda di bagian bawah bisa diakses dan tampil ala-ala Windows 11. Oke, seperti itu. Kemudian ketika sudah mulai bosan dengan Windows 11, Anda tinggal ganti saja stylenya ke style yang lain. Mode hacking aktif, pilih hack, mode lebih gelap. Nah, seperti itu. Anda bisa mengakses docknya masih di sebelah kanan. Kalau tidak tampil, pencet, tahan, geser sebelah kanan. Nah, di sini docknya aktif. Oke, itu baru 2 dari 16. Ya, intinya 6 sudah pernah kita lihat di versi sebelumnya seperti Wave, Spark, Nordic, Mountain, Manhattan. Ini sudah ada. Ya, yang muncul baru minimal ini 11 Dark, 11 High Keyboard. Ya, ada 16. Bisa Anda coba sendiri, yang jelas semuanya memiliki setting pengaturan bawaan masing-masing yang sekali klik langsung berubah keseluruhannya. Dan untuk Anda yang ingin mengganti stylenya secara individual, misalnya untuk panelnya, kemudian untuk jenis launchernya, kalau di sini launcher di mode keyboardnya seperti ini ala-ala ya tradisional saja. Kemudian kalau kita menggunakan style yang adaptif, di sini launchernya muncul di tengah, kita bisa mengganti secara khusus adaptif. Temanya tetap adaptif, tapi untuk launchernya kita atur ya dengan banyak opsi, mau full light, full wrap dan sebagainya. Ya, misalnya ini saya ganti jadi up drawer, maka nanti di sini nah berubah. Yang tadinya kalau diklik muncul di tengah atau pencet tombol window muncul di tengah, sekarang berubah jadi up drawer. Kemudian kalau kita misalnya ganti launchernya menjadi ya KDE Keyrunner misalnya, ya ada di atas. Itu untuk pengaturan masing-masing individualnya.
terlalu banyak customisasi yang tersedia by default. Tidak hanya style, di sini fontnya juga bisa dimodifikasi. Launcher tadi sudah, power menu juga ya terlalu banyak yang bisa Anda coba. Polybar theme-nya, polybar di sini kalau diganti hex secara individu berarti nanti polybarnya berubah jadi hex. Kemudian power menunya, start menunya ini masih yang tadi, yang ke runner, berarti sekarang sudah tidak sepenuhnya hack tapi sudah yang custom sesuai versi kita. Kemudian yang patut dipertimbangkan juga di sini kalau Anda sering menggunakan terminal adalah color scheme bawaannya sangat banyak, 65 color scheme, ini kelewat banyak rasanya. Tapi tentu saja untuk Anda penyuka customisasi, ya that's a good news. Oke, itu untuk color scheme. Kemudian generate wallpaper juga bisa Anda lakukan, random wallpaper, blur, solid, plasma, gradient. Kemudian untuk ganti wallpaper secara normal sudah ada nitrogen, dan di sini koleksi wallpapernya juga meningkat cukup drastis dibandingkan dengan Archcraft versi sebelumnya yang saya review. Anda bisa memajang logo Archcraft yang baru di sini. Ya, semacam itu. Oke, apakah berhenti sampai di situ? Tentu saja masih ada pengaturan appearance yang dibawa oleh XFCE-nya, tapi tentu Anda sudah terbiasa melihat itu appearance setting, kemudian pengaturan style. Ini yang tipikal pengaturan yang selalu ada di XFCE, sudah tersedia by default, termasuk icon dan semacamnya. Ini tentu sangat banyak juga pilihan untuk customisasi secara appearance. Untuk penambahan aplikasi sendiri di sini tentu saja masih sama seperti layaknya keluarga Arch. Anda bisa menambahkan aplikasi baru dengan sudo pacman -s Inkscape misalnya. Ya, karena ada proses sinkronisasi sedikit dan Anda langsung bisa mendapatkan Inkscape terbaru 1111 dengan kernel yang juga terbaru 5.14 yang sudah ditawarkan by default. Kemudian untuk Anda yang lebih menyukai mode GUI, di sini sudah ada Remove Software, Pamax Software Manager, sehingga Anda bisa tinggal langsung memilih software yang Anda butuhkan. Oke, kemudian untuk melakukan instalasi ke sistem komputer Anda, misalnya Anda sekarang sedang mencoba dalam mode live USB ingin menginstalnya, di sini mode installernya ada dua. Yang pertama install Archcraft yang versi lawas masih ada di sini. Ya, Archcraft installer modenya text based. Mungkin untuk pengguna awal agak menakutkan di sini. Kita cancel saja karena sekarang sudah ada installer yang lebih memudahkan pemula, karena sudah tersedia install Archcraft yang menggunakan GUI, menggunakan Calamares. Oke. Ya, jadi ini akan sama prosesnya seperti saat Anda menginstal Manjaro atau Linux distribusi Linux yang independen lainnya. Apakah review saya berhenti sampai di sini? Belum, karena di sini saya belum menunjukkan ketika logout kita akan mendapatkan suatu opsi untuk mengganti tampilan yang open box dan XFCE yang tadi kita lihat menjadi BSPWM. Oke. Ya, ini adalah tampilan lock screen-nya. Good evening. Di sini jamnya 6.16 PM meskipun realitanya lebih dari itu. Ya, Anda bisa mendapatkan halaman lock screen seperti ini, di mana saat ini posisi saya adalah live user sehingga passwordnya juga live user seperti mode defaultnya. Di lock screen ini Anda bisa melakukan beberapa pengaturan accountnya, pengaturan sessionnya. Nah, di sini session yang aktif by default adalah open box,
Ada opsi BSPWM juga. Kemudian di lock screen kita bisa mengganti tema lock screennya langsung dari sini. Dan ya, artworknya cukup menarik untuk sebuah ukuran lock screen. Kemudian warnanya juga bisa kita atur termasuk keyboardnya. Oke, fokus ke sessionnya. Kalau tadi yang kita review adalah bagian open box, sekarang kita tes yang BSPWM nya, kemudian passwordnya live user untuk mode live ini. Oke, kita tunggu. Ya, intro awalnya hampir sama, tetapi karena menggunakan BSPWM yang memang lebih fokus ke penggunaan ya lebih ke arah keyboard sentris seperti itu. Di sini tidak ada close, minimas, maximas dan sebagainya, meskipun mouse masih tetap aktif tentunya. Untuk mengakses menu atau start menunya masih dengan tombol super, tombol Windows. Kemudian untuk menutup tampilan ini bisa menggunakan Win C, close, super C. Ya, secara tampilan hampir sama. Di sini klik kanan open box jelas tidak akan aktif. Tapi secara menu-menu masih sama. Kemudian untuk appearance juga tetap bisa kita atur dari sini. Oke, fokusnya lebih ke arah fokus dalam penggunaan tanpa terpengaruh oleh ornamen-ornamen yang ada di windownya. Oke, termasuk untuk setting dan semacamnya bisa diakses dari situ. Kemudian untuk menu-menu ya secara umum nanti pengaturannya juga masih sama seperti yang ada di open box. Aplikasi juga bisa diakses dengan cara seperti itu. Baik, begitu saja review saya tentang Archcraft yang dirilis terbaru 25 September kemarin. Ini bukan Linux untuk semua orang, ini lebih ke arah Linux untuk Anda yang hobi mengcustom tampilan tanpa harus repot-repot melakukan instalasi, melakukan konfigurasi ya. Dan dengan tampilan yang super customizable seperti ini, Anda akan mendapatkan ya cita rasa yang tidak membosankan. Ya, tentunya dengan mode dasar seperti ini Anda bisa mengembangkan Archcraft menjadi mesin untuk tujuan perkantoran, tujuan coding dan semacamnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Tinggal Anda tambahkan aplikasi baru menggunakan Pacman atau Atrimo Software menggunakan PAMAC yang menggunakan graphical user interface sehingga lebih mudah. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.